Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita di pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, sembah Dia. Yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 17 dan 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya,
Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan di dalam pasal selanjutnya, pasal sebelumnya, 1 Raja-Raja, maka di sana dicatat bahwa Ahab adalah raja yang jahat dan istrinya juga Isabel adalah ratu yang jahat. Dan mereka menyembah Baal, mendirikan patung, demikian juga mereka mempunyai nabi-nabi Baal, dan itu menyebabkan sakit hati Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan untuk hujan tidak turun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun, dan itu menyebabkan kelaparan di Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kejadian ini, ya Ahab menuduh Elia telah mencelakakan Israel, ya dengan tidak menurunkan, dengan berdoa dengan tidak menurunkan hujan itu. Tetapi Elia menjawab bahwa itu adalah salahmu. Ya, kalau mungkin di masa sekarang ini kita tidak asing dengan kata playing victim. Ya, ketika seseorang merasa bahwa dirinya menjadi korban padahal dia adalah pelaku. Dan pada masa perjanjian lama itu sudah terjadi dan Ahab melakukan hal itu. Ya, dia tidak dapat menganalisa kejadian yang terjadi, apa yang menyebabkan kelaparan itu terjadi, dan dia tidak dapat mengevaluasi dirinya. Dia tidak dapat introspeksi diri. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa ada orang-orang yang menjadi playing victim atau merasa menjadi korban sehingga ada orang lain yang dituduh supaya dia menjadi benar? Nah, hal ini disebabkan oleh karena hati nurani dari Ahab itu sudah menjadi tumpul. Nah, Alkitab mencatat bahwa dia adalah raja yang jahat, dia sangat kompromi dengan dosa dan dia tidak berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu hati nurani? Nah, hati nurani itu adalah kesadaran diri seseorang terhadap perbuatan dan pikiran mereka. Nah, hati nurani itu memampukan manusia untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan juga hati nurani itu adalah alat untuk menilai moralitas dan juga kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah, tetapi hati nurani ini dapat tercemar oleh dosa. Dan ketika seseorang sudah sangat kompromi dengan dosa, maka dia tidak lagi menjadi peka terhadap apa yang dilakukannya. Apakah itu salah, apakah itu benar, dia sudah tidak dapat membedakannya. Nah, hati nurani yang murni itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ketika kita dikuasai oleh dosa, kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Ya, hati nurani kita sudah menjadi tumpul. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hati nurani kita akan disucikan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pentingnya hati nurani itu terus disucikan oleh firman dan Roh Kudus. Kesempatan ini mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguasai hati kita dan juga memurnikan hati nurani kita dari segala hal-hal yang jahat, ya, sehingga kita memiliki kepekaan, ya, untuk dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Biarlah kita senantiasa berusaha untuk memohon hati nurani yang murni di hadapan Tuhan sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan yang membimbing dan menolong kami melalui firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan.